Halo sahabat PBI, senang sekali Pusat Budaya Indonesia melalui podcast Cakrawala Indonesia dapat bertemu dan menyapa kembali sahabat PBI. Ini adalah podcast pertama di tahun 2024 dan untuk podcast kali ini telah hadir di studio kita 3 orang pemuda-pemudi Timor Leste yang penuh inspirasi yang telah sukses dan menjuarai sebuah kompetisi berskala internasional. Sebelum kita berbincang dan berbagi kisah inspiratif mereka, kami ingin menyampaikan kepada sahabat PB bahwa channel atau podcast Cakrawala Indonesia merupakan media untuk menyampaikan kisah-kisah inspiratif, kreativitas dan hal-hal lain yang penting untuk diketahui sahabat PBI, antara lain tentang pendidikan, tentang budaya, tentang seni, tentang beasiswa, tentang apa saja yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan sahabat PBI semua. Untuk mengikuti podcast Pusat Budaya Indonesia, teman-teman dapat mensubscribe kanal akun Pusat Budaya Indonesia. Oke, teman-teman, seperti yang dari awal sudah kami sampaikan bahwa pada podcast kali ini kami sudah menghadirkan 3 orang narasumber luar biasa yang pada tahun 2023 berhasil menjuarai sebuah festival internasional. Ya, kami katakan itu festival internasional karena mereka berkompetisi dengan 52 negara. Yaitu festival yang teman-teman dapat lihat di baju teman-teman ini adalah Festival Handai Indonesia. Oke, untuk mengetahui lebih dalam apa sih yang mereka ikuti dan apa yang mereka juarai, langsung saja kita berkenalan dengan teman-teman kita yang telah hadir di sini. Kita mulai dari Mas. Silakan diperkenalkan nama Anda. Perkenalkan, nama saya Francisco Bizai Kofi Putra Pintu. Nama saya Bakita Anisetu Nunes. Nama saya João Batista Maria de Cruz, adalah pembelajar BIPA 3 di KBRI di Timor Leste. Oke, bagus sekali. Sebelum kita membahas tentang Festival Handai yang sudah kita katakan, kami ingin tahu dari teman-teman kapan pertama kali teman-teman mengetahui tentang Pusat Budaya Indonesia. Silakan, mungkin dari mana Mbak, kita lebih dulu. Dari mana saya Iya. mengetahui? Saya mengetahui Pusat Budaya Indonesia ini dari teman sekampus saya. Dan di sana dia belajar BIPA, pernah kursus di sini. Dan dia bicara tentang kegiatan-kegiatan di sini. Saya juga tertarik. Jadi akhirnya saya juga masuk BIPA, tapi BIPA peminatan. Mana Mbak kita ini, kalau boleh tahu kuliahnya di mana atau sekolah di mana, Mbak? Di Universitas Nasional Timor Leste, UNTL. Fakultas Agriculture, Departemen Pescasins Marina. Oke, jadi mana Mbak kita ini merupakan seorang mahasiswa Ya. yang mengetahui informasi tentang PBI melalui teman mahasiswanya juga. Ya. Oke, baik. Kalau Mang John, mahasiswa atau? Saya sudah bekerja di Hospital Nasional di Badaris. Oke. Saya adalah seorang perawat Oke, di bagus. Hospital Nasional di Badaris. Saya mengetahui PBI dari teman saya, pernah juga mengikuti kursus dan teman saya itu sudah lulus dalam seleksi KMB scholarship. Dan dari situ dia menyarankan saya untuk mengikuti kursus bahasa Indonesia, dan dia juga menjelaskan berbagai kegiatan di Pusat Budaya Indonesia seperti tari-tarian dari Indonesia, terus budaya dari Indonesia dan segala macam kegiatan yang ada di Pusat Budaya Indonesia. Dan akhirnya saya tertarik dan mengikuti kursus bahasa Indonesia di Pusat Budaya ini. Tidak ikut yang tari-tari, tidak ikut? Tarian saya tidak. Kita bikin ikut tarian. Hanya tertarik yang bahasa. Kalau Mas Frans? Ya, saya juga adalah seorang mahasiswa. Oke. Dulu saya
saya mengetahui tentang pusat budaya Indonesia dari teman saya waktu saya kuliah di UNTL Hera. Oke. Tapi sayangnya sekarang saya sudah tidak lagi kuliah di sana. Dan saya kuliah lagi di DIT. Oh, di DIT. Ya, Oke. dan saya mengetahui pusat budaya dari teman saya, dan teman saya juga menceritakan banyak tentang kegiatan-kegiatan di PBI, tentang kurs bahasa Indonesia, Oke. kelas tari dan kelas lukis di sini. Jadi saya sangat tertarik untuk mengikuti kelas BIPA. Oh, jadi teman-teman ini mengetahui pusat budaya Indonesia dari mulut ke mulut ya, bukan dari Iya. sekali-sekali cek lah Facebook milik kami itu, teman-teman. Baik. Saya yakin teman-teman sudah tahu tentang page sosial media milik pusat budaya Indonesia. Nah, teman-teman, dari apa yang teman-teman jelaskan tadi bahwa sudah tentang proses teman-teman mengetahui pusat budaya Indonesia. Nah, kita ingin tahu teman-teman kegiatan apa saja yang sudah diikuti di pusat budaya Indonesia, di pusat budaya Indonesia ini. Ya, jadi saya sempat mengikuti kelas lukis di Oke, perpustakaan kelas ini setiap hari Sabtu tuh. tiap hari Sabtu. Oke. Tapi sayangnya saya ada kegiatan lainnya, jadi Anda ini sayangnya saya sekali, tidak- banyak sekali ya sayangnya. jadi saya tidak sempat lagi mengikuti kelas lukis. Sibuk ya Anda ini ya. Super sibuk. Oke. Supervisi. Hanya berarti sekarang hanya Ya, ikut hanya kelas. mengikuti kelas BIPA saja. Bisa. Kalau anak Bakita, Saya baru masuk BIPA 2-3 bulan di jadi belum banyak belum kegiatan. ya belum ada kesempatan untuk Oh, oke. mengikuti kegiatan. Nanti dicarilah kesempatan karena Ya. banyak hal yang kami sediakan di pusat budaya Indonesia. Baik. Kalau mau John, Kalau dari saya itu jarang mengikuti kegiatan karena waktu saya sangat padat, karena saya juga kerja, jadi untuk membagi waktunya agak susah. Oh, Makanya iya. saya jarang mengikuti kegiatan-kegiatan, kecuali kursus. Kalau kursus itu saya sering datang tepat waktu. kami pikir sering bolos tengah. Tadi kursus itu diadakan waktunya, dicari jadwal kosong baru ikut seperti itu. Nah, kalau misalnya kalau ada jadwal kursus, saya minta izin sama supervisor saya atau kepala saya bahwa saya akan mengikuti kursus jam sekian. Misalnya jam 10 sampai jam 12. Kadang waktu kursus itu berubah-ubah. Kadang bisa jam 2 siang. Oh, siap. Entah saya harus minta izin dari kepala saya. Oh. Jadi Anda bertiga ini super sibuk ya. Jadi kita ya memang anak muda harus sibuk lah untuk hal-hal positif. Ya. Oke. Nah, kita ke inti dari podcast kita kali ini tentang Festival Handai. Indonesia. Ya, podcast ini ingin supaya teman-teman ini berbagi tentang keberhasilan teman-teman dalam mengikuti Festival Handai. Jadi kami ingin tahu dari mana Anda mengetahui tentang Festival Handai. Apakah dari sosial media atau dari guru-guru teman-teman, atau bagaimana sih ceritanya tentang Saya mengetahui Festival Handai Indonesia itu dari kelas BIPA. Saat itu saya sudah mulai kursus itu dari tahun 2022. Jadi saya mengetahui festival itu dari kelas BIPA, dan saya tahun lalunya saya mengikuti tapi gagal? gagal, tidak jadi juara. Jadi tahun lalu saya mengikuti lagi dan akhirnya jadi juara. Jadi Anda ini definisi pantang menyerah ya Anda. Iya. Ya? Oke. Jadi harus Oke. coba. Oke. Sama bertiganya Ya, seperti Frans Ya. atau Monjon ada. Kalau saya itu sama juga tahu festival Handai ini dari kelas BIPA, BIPA. karena sementara itu kami sedang belajar Oh, Ya. BIPA, terus pada saat itu ada lomba festival Handai. Indonesia, dan kita kasih tahu sama Pak Guru kita, Pak Amran. Oh, Pak Amran, Ya. ya. Dari situ kami tahu bahwa ada festival Handai Indonesia. Oke.
diberikan kepada seluruh peserta dari berbagai macam negara yang sedang belajar bahasa Indonesia, bisa atau boleh mengikuti beberapa macam festival. Kalau tidak salah itu ada 9 lomba. Ya. Nah, jadi teman-teman, Festival Handai ini merupakan sebuah festival yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri untuk orang-orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Saya ingin tahu, bertiga ini sudah saling kenal atau masuk setelah mengikuti BIPA baru saling kenal, atau setelah mengikuti Festival Handai ini baru teman-teman ini saling kenal, atau bagaimana ceritanya bertiga ini? Ya, dari saya baru kenal kedua teman saya ini waktu kami mengikuti kelas BIPA, dan akhirnya kami saling mengenal. Oh, Ya. tidak saling jatuh cinta ya? Oke. Kita ingin tahu sedikit tentang proses Anda mengikuti Festival Handai ini. Seperti apa? Tolong ceritakan kepada kami proses Anda mengikuti. Baik, saya akan ceritakan tentang prosesnya itu sangat panjang untuk mendapatkan juara dalam festival. Yang pertama itu kami mengawali dari sebuah konsep kecil, yaitu seperti membuat teks Scripts. alur cerita dari cerita ini. Pertama kita menyusun teksnya, setelah itu yang ada di dalam kru itu kita berkomunikasi bagaimana di setiap Lomba kegiatan. setiap episode itu masing-masing harus tahu menghafal bagaimana Oh, setiap skin, oke. Part-partnya, oke. dan yang hari pertama itu kalau tidak salah kami ada 6 orang ke Kristure. Kita ada di lokasi yang berbeda-beda. ya. Waktu itu kita cuma hanya briefing di Kristure. Setelah itu kita lihat suasana di sana kurang kondusif. kurang kondusif, makanya kami ada ide dari masing-masing teman-teman, terutama Pak Guru kami, Pak Amran, dia juga ikut di proses tersebut. Terus dia menyarankan bahwa kalau lebih baiknya kita cari tempat yang lebih Tenang dan kondusif. tenang dan ada backgroundnya tentang budaya-budaya Timor Leste. Okay. Nah, makanya dari situ di minggu depan, waktu itu kalau tidak salah hari Sabtu ya. Nah, pertama-tama itu kami sebenarnya mau ke rumahnya Mbak kita yang mau take video yang pertama, cuman Mbak kita bilang kalau ke rumah saya itu harus perempuan semua, tidak boleh ada laki-laki. Nanti kita cut. Terus tidak jadi, akhirnya kami take video pertama itu di rumah saya. Oke. Di rumah saya itu kami take video sekitar 3 jam. 3 jam. Jadi total proses pembuatan Yang video yang pertama. Itu 3 jam. semua total pembuatan ini sampai berapa lama? 1 bulan? 1 hari. 1 hari. Ya. Oke. 1 hari penuh dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ya. Itu untuk satu skin full satu itu. Ya. Full. Atau di hari berikutnya masih ada syuting lagi? Tidak. Cuma 1 hari itu. Iya. Oh, 1 oke. hari. Proses editingnya yang lama atau Editingnya ya tidak ada editing? Sampai Gua- jam 11. Itu saya
itu setelah kami take video itu di Likisa dan kami kembali lagi ke rumah adat tes dulu, dan pada itu kami Pak Amran, beliau membantu kami untuk mengedit video, dan saya sama Mas John. Oke. Pada waktu itu kami membantu Pak Guru untuk mengedit video sampai jam 11 atau jam 12 malam, hampir jam 12 Oh, malam. lama. Iya. Jadi totalitas ya dalam membuat video ini sangat-sangat totalitas. Oke. Dari yang dijelaskan tadi kan katanya ada 9 kompetisi yang diperlombakan, 9. Kompetisi. Dari 9 itu kenapa Anda memilih untuk mengikuti kompetisi seni berperan? Kenapa tidak puisi? Kenapa tidak nyanyi? Kenapa harus seni peran? Di 9 lomba itu kami mengikuti semua lomba, tapi pada lomba bermain perannya tidak ada murid yang mengikutinya. Jadi Pak Amran bilang kepada murid-muridnya, kalian semua harus mengikuti lomba bermain peran supaya kita semua isi lomba-lomba tersebut. Jadi kami mengikuti lomba bermain peran, lomba yang dan yang lain. Dan Anda juara 1 kan? Ya. Luar biasa. Boleh diceritakan kepada kami judul dari peran atau film itu apa sebenarnya judul itu? Temanya tentang apa? Putri Kumalasari. Oh, Itu Kumalasari. itu kisah tentang apa Putri Kumalasari? Itu tentang sakit, dia sakit. Oke. Ya. Itu di Seorang putri yang sakit. itu cerita rakyat dari Itu dari Kalimantan. Oh, Putri Kumalasari dari Kalimantan ya. Seorang putri yang sakit lalu Sembuhkan oleh seorang pemuda yang Ujang. membawa bulu perindu. Bulu perindu. dari obatnya. oke. Dan akhirnya Putri Kumalasari sembuh dan dia dinikahkan oleh Raja. oke. Yang bertindak sebagai Putri Kumalasari siapa? Kayak Oke. Dan sang pemuda Sang pemuda itu yang bawa bulu perindu siapa? ya, Dia teman tidak, kami ya. namanya Mas Zueniko Juaniko. Sekarang berada di mana? Dia sedang bekerja. kerja di parlemen. Oh, Ya. Anda sendiri berperan sebagai apa? Dia sebagai pengawal. Kalau Pengawal Mas sang Pak John? raja, iya. Kalau saya sebagai raja. Oh, bagus lah. Bagus. Kita ingin tahu yang paling penting itu adalah pengalaman apa saja yang Anda dapatkan selama membuat atau proses syuting. Pengalaman, bisa ceritakan kepada kami pengalaman dalam proses syuting. Pengalaman itu yang dari saya itu pertama bagaimana cara untuk acting bagaimana caranya bisa proses itu Oh, oke. dengan baik agar semua audiens atau pendengar itu bisa mengetahui alur dari cerita tersebut. Mungkin itu dari Mas Frans ada. Pengalaman menarik saat syuting. Dari situ saya juga belajar dapat pengalaman bagaimana caranya untuk membuat video. Ya, karena sebelumnya itu saya tidak pandai dalam membuat video atau syuting video. Jadi dari kegiatan itu saya jadi lebih pandai untuk membuat video atau short video ya. Jadi sekarang sudah pandai sekali Anda membuat video itu. Oke, bagus lah. Paham. Oke. Kita ingin tahu kiat atau rahasia apa yang Anda bertiga ini. Ada berapa orang yang ikut? 6. Ada 9. Oke. 9 orang. 9 orang ya. Oke, 9 orang. Jadi rahasia Anda bersembilan ini apa sih hingga bisa menjuarai kompetisi ini? Mungkin Monjong Pertama-tama itu kami sangat kompak. Oh, sangat kompak. Oke, kompak itu paling Ya. penting. Dan Ya meskipun kami semua adalah mahasiswi dan bekerja, Oke. tapi kami mengatur waktu untuk supaya kami bisa membuat video itu pada hari itu. Jadi kekompakan.
kekompakan, pengorbanan waktu, Iya. Ya. dan yang paling penting kesabaran ya, tentu saja harus sabar karena tidak gampang memenangkan sesuatu. Dan bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kompetisi dan Anda dinyatakan sebagai juara? Seperti apa perasaan itu? Sangat senang Ya, sekali. senang sekali. Sesenang itu ya, dukungan orang tua seperti apa? Ya mereka ya orang tua saya sangat senang Dan bangga sekali. dan bangga sekali Ya. karena anaknya bisa menjadi juara dan menjadi juara dunia ya. Juara dunia, ya tentu saja luar biasa, 52 negara yang ikut. Jadi sekarang videonya kan sudah ada di YouTube itu kan. Iya. Ya. Jadi kalau teman-teman mau nonton seperti apa mereka harus cara nonton video Anda itu? Mana mereka harus nonton? Di Di YouTube di channel Kemendikbud. Kemendikbud ya. Kemdikbud dan yang satunya lagi Di karya karya pembelajar BIPA. pembelajar gitu. Oh, oke. Iya. Jadi karya penasihat ada di judul dari Putri Kumalasari. Putri Kumalasari. Putri Kumalasari. Oke. Setelah juara, apa sih yang dapatkan prestasi penghargaan apa saja yang diberikan kepada juara satu? Kalau saya kami mendapat berangkat ke Jakarta dari 23 sampai 29. 29. Itu adalah apa? Itu adalah hadiah sih. Hadiah. Ya. Iya, dan mendapatkan hadiah. Hadiah yang paling istimewa karena ini pertama kali saya pergi ke Jakarta. Ya. Atau pertama kali ke luar negeri Ya, atau? tidak ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Berarti sudah keliling dunia sebelumnya. Ya. Ya. Dan kedua kami menerima di Kongres Bahasa Indonesia. Oke. Itu adalah piala dan medali dan juga sertifikat. Oh, piala, medali dan sertifikat. Ya, penghargaan yang Ya, sangat penghargaan istimewa. yang sangat istimewa. Luar biasa teman-teman. Ya. Yang bukan hanya di KBI, tapi saat kami balik ke hotel, kami juga menerima sejumlah uang tunai dari Ya. panitia. Oh, makanya sudah ada baju putih-putih nih. Ya, ini juga hadiah, ini juga. Oh, kita kompak baju putih. Saya pun dapat hadiah dari teman-teman, sebuah baju. Terima kasih hadiahnya. Oke. Teman-teman, setelah balik dari, oh ya, kisah menarik di Jakarta apa ada selain jalan-jalan, selain hadiah, ada hal-hal yang perlu kami ketahui, hal-hal menarik lainnya. Misalnya tadi ada yang kehilangan handphone, ada yang kehilangan tas. HP saya hilang. Tas di Monas. Monas. Ya. Terlalu sibuk hingga lupa HP-nya atau? Kami membuat video. Ya. Ya, pada saat itu kami sedang belanja. Panitia memberikan waktu kami untuk belanja untuk oleh-oleh untuk keluarga di Timor Leste. Jadi saat itu kami sedang belanja dan tiba-tiba HP teman saya itu hilang. Ya. Lupa atau dicopet mungkin tidak. Dipegang. hilang tidak tahu. Ya, dicopet. Oke. Yang ingin kita ketahui, apakah setelah menjuarai festival handai ini merupakan akhir dari karya-karya teman-teman, atau teman-teman tetap ingin melanjutkan seni peran, atau ada hal-hal lain yang ingin teman-teman capai lagi dalam hidup ini? Apakah sudah puas? Oke, sudahlah, sudah juara festival handai kami. Sebenarnya kita ingin melanjutkan karya kita, terutama bermain peran. Cuman mungkin ada hal-hal yang ada atau keterbatasan, misalnya tidak ada dukungan dari misalnya kita di Timor Leste kan cara
industri Ya, industri. seni peran tidak terlalu itu ya. Iya. Makanya dari situ motivasi kita itu Kurang. agak kurang. Makanya kita juga mau melanjutkan bermain peran, tapi banyak kendala yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kreativitas kita. Jadi untuk teman-teman pembuat film di Timor Leste atau senias film di Timor Leste, bisa dipakai nih teman-teman kita bertiga ini. Mereka sudah terbukti juara 1 dalam festival Handai. Jadi jika ada iklan untuk perusahaan, iklan layanan masyarakat atau film-film pendek, bisa diajak nih teman-teman kita bertiga ini. Ada mereka ini sudah terbukti juara 1. Jadi saya yakin jika teman-teman yang memproduksi film di Timor Leste atau ingin membuat video klip tentang lagu mereka, ini bisa dipanggil untuk mengisi mereka. Murah-murah kok, tidak mahal-mahal. Gratis pun boleh lah. Bisa gratis kan, bisa? Bisa lah. Boleh diajak lah mereka untuk syuting. Oke. Yang terakhir dari podcast kita pada hari ini. Karena Monjon harus balik kerja lagi, jadi kita ini apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat PBI semua? Silakan dari Mon. Jadi saya kasih pesan kepada teman-teman semua supaya kalau ada kegiatan di PBI silakan datang ke sini dan mengikuti kegiatan di sini. Semuanya di sini tanpa biaya. Ada juga kelas gratis, BIPA, ya semuanya gratis. Jadi ada kelas BIPA, kelas lukis, kelas tari, dan di sini juga ada perpustakaan yang bisa dipakai di sini dan ada juga internet di sini. Jadi saya sarankan ke teman-teman untuk datang dan mengikuti semua kegiatan di PBI. Kalau dari mana Mbak kita? Yang pertama, jangan menyerah. Oke, jangan menyerah. Ya. Demasif ya, lagunya Demasif itu. Silakan terus. Jangan menyerah. Jika tidak ada pundak untuk bersandar, setidaknya masih ada lantai untuk bersujud. Ya. Dari mengerjakan sesuatu atau konsentrasi atas sesuatu, hal sangat mendalam itu dibutuhkan hati kalian. Hati. Ya. Jadi harus passionate, harus. Ya, ya. Hati yang benar-benar menyukai sesuatu dan terobsesi. Terobsesi atas pekerjaan itu harus kalian mau mengerjakan sesuatu harus suka, sangat suka. Okay. Ya, baru itu yang bisa memberi kalian energi, Okay. ya, untuk belajar. Karena Mbak kita nih kayaknya sangat filsuf sekali. Ya. Orang yang sudah religius dan penuh. Ini pesan-pesan penuh makna dan sangat bagus disampaikan. Jadi intinya segala sesuatu yang dikerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Ya, sepenuh hati. Ya. Untuk Monjong sendiri? Kalau dari saya pesan untuk seluruh pemuda-pemudi di Timor Leste, pesan saya belajarlah sejauh mungkin, karena berawal dari semua belajar kita bisa menggapai cita-cita apa saja yang kita inginkan. Contohnya di sini di Pusat Budaya Indonesia ada segala macam kegiatan seperti kursus bahasa Indonesia, kursus lukis. Di sini semua dikatakan serba gratis. Jadi kita datang di Pusat Budaya ini tidak membayar 1 sen pun juga. Jadi saya sarankan untuk kepada semua pemuda-pemudi yang ada di Timor Leste untuk datang dan mengikuti
kegiatan apa saja yang ada di Pusat Budaya Indonesia, karena dari semua kegiatan itu kita bisa mengetahui tentang hal-hal yang baru yang belum kita dapat dari pengalaman kita. Jadi bagaimana kita membaikkan waktu kita, karena dari masing-masing mahasiswa maupun yang sudah bekerja pasti ada kesibukan masing-masing. Tapi bagaimana kita mengatur waktu kita untuk bisa mengikuti kegiatan saja yang ada di Pusat Budaya Indonesia. Baik, terima kasih atas pesan-pesannya yang penuh makna, penuh inspirasi dan penuh motivasi tentu saja. Dan sekali lagi untuk penghujung acara ini kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan waktu dari teman-teman bertiga ini, dari Mon Frans, Manaba kita sama Mon John. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih karena butuh waktu yang lama untuk menyesuaikan jadwal dari 3 orang teman kita ini agar mau hadir di sini. Sebenarnya sudah kita rencanakan tahun kemarin karena waktu yang tidak pas, jadi baru hari ini bisa kita realisasikan podcast kita bersama 3 orang teman-teman kita ini. Kami mengucapkan selamat atas pencapaian luar biasa menjadi juara dunia internasional berkompetisi dengan 50 negara. Kami berharap dengan tampilnya teman-teman bertiga di podcast ini dapat menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda yang lain di luar sana, sahabat-sahabat PB yang lain, agar mereka berusaha keras untuk meraih mimpi mereka dan tidak patah semangat. Seperti kata Manaba kita, jangan menyerah. Apapun yang Anda lakukan, lakukan dengan sepenuh hati. Jadi teman-teman, sahabat PBI, demikianlah podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan.